أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد jamaah kaum muslimin muslimat shaimin shaimat jamaah salat subuh masjid Raudatul Jannah rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dilimpahkan nikmat umur panjang, sehat walafiat, kesempatan dan segala macam nikmat yang tidak akan mampu kita hitung. Semoga nikmat-nikmat itu Allah berkahi bagi kita, dapat kita menggunakannya untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Kita masih dalam pembahasan sunnah-sunnah puasa, sunnah-sunnah bulan Ramadan. Yang keenam, taqtirus shaimin lima fihi minal ajril kabir. Sunnah kita memberikan orang untuk berbuka puasa, makan minum untuk berbuka puasa. Di dalamnya yang namanya memberikan orang berbuka puasa itu adalah ajrun kabir, pahala yang sangat besar, balasan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman, siapa yang memberikan orang berpuasa berbuka, kana lahu min mislu ajri, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala puasanya orang yang dia berikan berbuka puasa. Jadi double, orang yang memberikan orang lain itu berbuka puasa, ia mendapatkan pahala double. 5 orang dia berikan berbuka puasa, ia mendapatkan 5 kali lipat pahala puasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un, tanpa berkurang pahalanya orang yang dia berikan berbuka puasa itu. Jadi sungguh keistimewaan yang begitu besar bagi hamba-hamba Allah yang memberikan orang berbuka puasa. Tapi jangan kita salah tangkap hadis ini. Sunnah memberikan orang berbuka puasa, memberikan orang belum waktunya sudah diberikan berbuka. Jadi sudah kita maklum, yaitu takjil. Dan alhamdulillah masjid ini sudah memberikan daftar jadwal ya, takjil. Ada terjadwal. Bahkan di luar jadwal banyak yang datang memberikan takjil meskipun tidak terdaftar, karena mengejar fadilah yang namanya memberikan orang berbuka puasa. Kemudian dalam riwayat yang kedua,
Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah. Suatu hari Rasulullah datang ke rumah sahabat Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faja'a bi khubzin wa zaitin. Kemudian Rasulullah disuguhkan untuk berbuka puasa roti dan zaitun. Fa'akalah, kemudian Rasulullah berbuka puasa. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Aftara 'indakumus shaimun." Telah berbuka orang-orang yang berpuasa di rumahmu. Wa akala ta'amakumul abrar. Telah makan makananmu orang-orang yang baik. Wa shallat 'alaikumul malaikah. Maka bersolawatlah kepadamu para malaikat. Nah, jadi ini kalau kita disuguhkan makanan atau diundang untuk berbuka puasa di rumah sahabat kerabat teman kita, maka salah satu doanya ini, di samping doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, zahabaz zama wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kalau kita berbuka di rumah orang yang mengundang kita berbuka, salah satu doanya ini yang dibaca oleh Nabi. Aftara indakumus shaimun. Telah berbuka di rumahmu orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar. Telah makan makananmu orang-orang yang baik. Wa shallat 'alaikumul malaikah. Maka berselawatlah kepadamu malaikat. Keistimewaan berikutnya, orang yang memberikan orang takjil atau berbuka puasa, malaikat berselawat padanya. Tadi yang pertama adalah mendapatkan pahala double. Nah, jadi dia dapat pahala puasa sendiri, di samping itu dapat pahala puasa orang yang dia berikan berbuka puasa, tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang dia berikan berbuka itu. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara fihi shaiman." Siapa yang memberikan orang berbuka puasa di bulan suci Ramadan, kana magfiratan li dzunubih, maka itu dapat menjadi penghapus dosa-dosanya. Wa itqa raqabatin minan nar, dan itu dapat menjadi pembebas dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyang qusa min ajrihi syai'un. Dan baginya mendapatkan pahala puasa orang yang dia berikan berbuka tanpa sedikit pun berkurang pahala orang tersebut. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim." Wahai Rasulullah, kata sahabat, tidak semua kami mampu memberikan orang berbuka puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Yu'tillahu hadza sawaba man fattara shaiman ala tamratin." Allah berikan pahala yang begitu istimewa ini siapa saja yang memberikan orang puasa berbuka meskipun ala tamrah, satu biji kurma, au ala syarbati ma'in, atau meskipun satu teguk air, au malqata labanin, atau seteguk susu, air susu. Nah, jadi begitu istimewanya memberikan orang berbuka puasa, tapi sahabat ada yang mengadu, "Wahai Rasulullah, tidak semua kami mampu untuk mengamalkan ini. Ini banyak dari kami yang tidak mampu," artinya miskin. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Tenang," kata Nabi SAW, "pahala ini bisa diraih siapapun, walaupun hanya dengan memberikan orang berbuka puasa sebiji kurma,
apalagi kelapa muda, apalagi madu, apalagi susu, apalagi es, apalagi satu kotak air kurma. Nah, itu luar biasa. Makanya bersyukur yang dapat jadwal takjil, yang tidak dapat ya tanpa jadwal. Itu salah satu niat yang sangat baik bulan Ramadan untuk memperbanyak takjil, memberikan takjil. Apalagi yang istimewa, ini disebutkan walaupun seteguk air, seteguk susu, sebiji kurma, apalagi diistimewakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apalagi yang memang kita cintai, yang kita berikan. Kemudian di akhir-akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Wa man saqa sha'iman saqahullah min haudi syarbatan la yazma'u hatta yadkhulal jannah." Siapa yang memberikan minum orang yang berpuasa, nah ini jangan salah paham. Orang lagi puasa kasih minum. Maksudnya sudah waktunya berbuka. Siapa yang berikan minum orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikannya minum dari telagaku kelak di hari kiamat. Allah akan memberikan minum dari telagaku. La yazma'u hatta yadkhulal jannah. Dia tidak akan haus kalau sudah minum di telaganya Rasulullah sampai diputuskan masuk surga. Nanti kan yang namanya penantian setelah meninggal dunia adalah penantian dan perjalanan proses yang amat panjang dengan keadaan yang sangat menyakitkan jika bekal kurang dan dengan keadaan yang sangat nikmat jika bekal cukup. Salah satu yang kita idam-idamkan dapat minum dari telaganya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memberikan kita bocoran. Tentu tidak meninggalkan yang wajib-wajib. Sholat 5 waktunya, puasanya. Kalau begitu, tidak usah sholat, tidak usah puasa. Cukup berikan orang berbuka, lalu minum. Oh, itu apa namanya, tidak berlaku. Yang wajib kita jaga tentu. Kemudian amalkan ini. Siapa yang memberikan minum orang berbuka puasa, kalau sudah waktunya berbuka, maka Allah akan memberikan minum dari telagaku, sehingga dia tidak akan haus sampai diputuskan masuk surga. Minum. Luar biasa. Yang namanya memberikan orang berbuka puasa. Baik dengan makanan atau minuman, alangkah indahnya kedua-duanya. Ada airnya, ada makanannya. Nah, ini sunnah berikutnya. Dan ini dijelaskan lagi, minal ajril kabir, pahalanya sangat besar. Memberikan orang berbuka puasa. Kemudian berikutnya sunnah puasa, al-iktisalatu minal janabah qabla al-fajri. Khurujan minal khilaf walikai yabda'a sawmahu tahiran. Disunahkan mandi junub, mandi besar, mandi wajib sebelum subuh. Sunnah. Kalau ada yang kelolosan, ibu-ibu haid misalnya, suci tadi malam, belum sempat mandi wajib, ketiduran, bangun-bangun sudah subuh. Ya, tinggal mandi, puasa tetap lanjut. Atau mungkin ada suami istri sudah melakukan ibadah, kemudian kelolosan ketiduran, bangun-bangun sudah Allahumma sholli ala Muhammad di masjid. Nah, tinggal mandi wajib, puasa lanjut. Kita baca hadisnya.
An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang sahabat laki-laki. Qala ya Rasulullah, sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, tudrikuni salat wa ana junubun, apa asum? Wahai Rasulullah, sudah tiba waktu subuh, saya dalam keadaan junub, apakah saya boleh berpuasa? Apakah saya sah berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh beliau, wa ana tudrikuni salat wa ana junubun fa asum. Saya juga pernah sudah masuk waktu subuh dan saya dalam keadaan junub, saya pun berpuasa, kata Nabi. Jadi itu apa namanya? Orang yang belum mandi sudah tiba waktu subuh, maka tetap puasa asalkan apa namanya, dia sudah berniat. Seandainya pun ada syarat puasa yang tidak diajari, misalnya lupa berniat, tidak boleh dia makan minum. Sama yang dilakukan seperti orang yang berpuasa, karena ini bulan puasa. Wajib tahan, tidak boleh apa-apa, dan wajib diqadha bagi orang yang tidak sah puasanya. Kemudian dari riwayat yang kedua dari Siti Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in wa ihtilamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, beliau itu waktu subuh dalam keadaan junub dari jima, bukan mimpi, tsumma yaktazil wa yasum. Kemudian beliau mandi, kemudian beliau puasa. Muttafaqun alaih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, qala hashishtu yauman fa qabbaltu wa ana sha'im fa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata, suatu hari aku pernah bersenang-senang, katanya, bermain-main sama istri di waktu puasa. Faqabaltu, aku pun mencium istriku, kata. Wa ana shaim, saya sedang berpuasa. Maka saya segera mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, saya berkata, sona'tul yaum amran aziman qabaltu wa ana shaim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, wahai Rasulullah, aku telah berbuat sesuatu yang luar biasa, katanya. Aku telah melakukan sesuatu yang besar, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Aku telah mencium istriku, wahai Rasulullah, bagaimana ini, kan? Faqala Rasulullah SAW, dijawab oleh Rasulullah, ara'aita law madmadta minal ma' wa anta sha'im, bagaimana pendapatmu jika engkau berkumur-kumur dalam keadaan sedang berpuasa? Qultu, aku jawab, kata Umar, la ba'sa bidzalik, tidak apa-apa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fama, maka beliau menjawab, demikian juga orang yang mencium istrinya, tidak apa-apa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwasannya kalau itu dapat menimbulkan syahwat, dapat mengundang syahwat, maka itu haram. Kalau sekedar main-main biasa, maka sebaiknya dihindari. Ada juga pendapat di Fathul Mu'in, makruh bermain-main. Nanti saja, bisa juga berbuka pakai itu. Al-iktisalu kulla lailatin, kemudian sunnah mandi setiap malam, min layali ramadhana ba'dal maghrib, sunnah kita mandi setiap malam setelah maghrib, sebelum isya. Likai yansyatulil qiyam, supaya semangat untuk sholat tarawihnya. Ya. Jadi kalau bulan Ramadan
disunahkan mandi selesai berbuka puasa sebelum kita naik ke masjid Isya, supaya segar untuk qiyamul lail, segar untuk sholat tarawihnya. Jadi kadang kalau kita sudah kenyang cepat keringat. Kalau kenyang udah berbuka, kenyang perut, kadang berkeringat. Nah, mandi, berangkat ke masjid, sholat tarawih, segar rasanya. Sunnah. Al-muhafazah ala sholati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailatin. Kemudian menjaga untuk selalu sholat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Nah, ini disunahkan kita jaga full sholat tarawihnya. Qala alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Siapa yang salat tarawih dengan iman, senang hati, mengharapkan ridho Allah, diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat Imam Nasa'i, kharaja min dzunubih ka yaumi walatu ummuh. Keluar dia dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Adapun dosa-dosa besar wajib ditaubati, taubat nasuha. Nah, istimewanya salat tarawih ini. Dalam hadis sahih. Belum lagi setiap malam itu beda-beda keutamaan. Malam pertama beda, malam kedua. Secara umum yang penting kita melakukannya senang hati, mengharapkan ridho Allah, maka diampunilah dosa-dosa kita. Maka sholat tarawih berusaha kita nikmati, bukan hanya sekedar kita katakan nanti tidak ada di luar bulan Ramadan. Memang benar, tapi kita berusaha melakukannya memang benar-benar nikmat dengan mengharapkan ridhonya Allah, cintanya Allah, berusaha untuk menghadirkan hati kita. Ta'akkudul muhafazah ala salatil witri. Nah, sangat ditekankan untuk menjaga salat witir. Salat witir. Bagaimana yang sudah kita bahas, salat witir, kemudian salat rawatib, baru salat tarawih. Jadi tingkatannya berapa derajat dari salat tarawih. Oleh sebab itu ta'akud muakkadah, sunnah muakkadah sangat disunahkan menjaga salat witir. Makanya saking sunnahnya digandengkanlah dia dengan salat tarawih. Setelah salat tarawih, nanti kalau nunggu akhir malam sebelum subuh, banyak yang tidak dapat melakukannya. Keburu sahur, tidak sempat. Akhirnya, alhamdulillah, sudah sebagaimana yang kita amalkan, langsung sholat witir. Wa yahtasu witru Ramadan bisalasi khususiyat. Dan dikhususkan witir Ramadan itu 3 kekhususan. Annahu tusannu fihil jamaah. Pertama, disunahkan berjamaah. Nah, kalau witir bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini yang kita amalkan. Wa yusannu fihil jahru, disunahkan jahar. Wa yusannu fihil kunut bin nisbil akhir min Ramadan alal mu'tamad. Disunahkan kunut nanti kalau pertengahan, yaitu tanggal 16 Ramadan kita kunut. Di situ terkadang terjadi makmum kelolosan. Perlu diingatkan pas witir itu, mengingatkan jamaah kita kunut. Kadang karena sudah terbawa 15 malam kan, los saja Allah Akbar, tiba-tiba pertengahan, kadang orang tidak lihat tanggal, tidak sadar, ada saja jamaah Allah dikira Allahu Akbar, tapi Allahumma hadina, ternyata makmumnya terjun. Maka perlu diingatkan siapa yang jadi imam,
tanggal 16 itu nanti pas rakaat yang terakhir atau satu rakaat itu mengingatkan jamaah kita kunut. Nah, itu saja. Nah, ini khususiat Ramadan untuk witirnya. Al-iksar min tilawatil Quran bitadabburin. Memperbanyak membaca Quran dengan tadabburnya. Ya, jadi namanya Ramadan, bulannya Al-Quran. Maka tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan banyak masjid-masjid, surau-surau, musola-musola, tempat-tempat merayakan nuzulul Quran. Ini padahal semua orang insya Allah sudah maklum Ramadan itu bulannya Al-Quran. Tapi supaya lebih mantap lagi, maka diadakanlah nuzulul Quran. Di situ dibahas. Nah, itu acara yang istimewa. Kata ulama, setiap yang digandengkan sesuatu yang baik itu dengan Al-Quran, maka asbaha azimah. Sesuatu itu menjadi perkara yang sangat dahsyat istimewanya. Makanya ada ulama mengatakan lebih afdal Ramadan itu malamnya. Padahal siang-siang kita lapar kan. Padahal dalam hadis yang lain disebutkan keistimewaan siangnya itu sampai tidak tertolak doa orang yang berpuasa dari subuh sampai yuftir hatta dia berbuka. Itu artinya waktu siang itu luar biasa. Ada pendapat ulama juga lebih afdal waktu malamnya. Kenapa? Alasannya malamnya itu di situ berkumandang orang-orang membaca Quran bahkan sampai tidak tidur. Itu alasannya mengatakan malam Ramadan lebih mulia. Makanya penting sekali diadakanlah nuzulul Quran. Maka acara nuzul Quran itu menjadi acara yang sangat istimewa karena judulnya Al-Quran. Nah, ditekankan kita. Sunnah berikutnya adalah al-iksar, banyak-banyak kan membaca Quran. Jangan sama seperti di luar Ramadan. Mungkin luar Ramadan kita baca ya satu ain, Ramadannya banyak. Kalau kita melihat para ulama, dan harus kita melihat bercermin betapa dahsyatnya amalan Ramadan beliau. Imam Syafi'i menkhatamkan Al-Quran 2 kali setiap hari. Siangnya sekali, malamnya sekali. Mengkhatamkan Al-Quran. Berarti kalau 30 hari Ramadan, 60 kali khatam. Ada ulama yang setiap hari khatam sekali. Begitu 10 terakhir bulan Ramadan, siang malamnya khatam 3 kali. Jadi luar biasa. Nah, di antara sunnah berikutnya ini bitadabburin. Sunnah kita mentadabbur maknanya. Mentadabburi, memikirkan, merenungkan, dan mengamalkan isi Al-Quran. Ada juga ulama tafsir menyampaikan tidak kalah istimewanya. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, meskipun itu sudah satu huruf dibalas 10 pahala baca Quran, apalagi bulan Ramadan. Tapi ada pendapat ulama tafsir
tidak kalah istimewanya memahami satu ayat. Ini paham, itu makna mentadabburi. Nah, jadi memahami isi Al-Quran itu ada banyak yang bisa kita pahami, ayat-ayat yang sudah jelas. Dan masih sangat banyak yang tidak bisa kita pahami, yang butuh kita penjelasan ulama. Ya, makanya muncullah tafsir, muncullah kitab-kitab kuning. Itu semua sumbernya adalah Quran dan hadis. Nah, makanya alhamdulillah itu termasuk cara kita memahami isi Quran hadis dengan majelis taklim. Maka di antara mentadabburinya, nah insya Allah ini bagian dari mentadabburi. Kita mengaji, bermajelis. Oleh sebab itulah Rasulullah bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan," siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Allah catat baginya satu langkah itu ibadah 1 tahun, pahala ibadah sunnah 1 tahun. Itu bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa sunnah-sunnah berikutnya. Yang pertama tadi memberikan berbuka orang berpuasa dengan pahala yang luar biasa. Disunahkan mandi wajib sebelum subuh. Demikian juga sikat giginya. Demikian juga buang hajatnya. Itu kalau di situ tempatnya. Kalau siang ya siang. Tapi sunnah dibiasakan sebelum subuh. Kemudian mandi sebelum tarawih atau sebelum isya setelah berbuka. Kemudian menjaga sholat tarawih full. Demikian juga witirnya lebih lagi ditekankan. Dan banyak-banyak membaca Al-Quran beserta mentadabburi maknanya. Ya, sebelum kita diskusi, izin sebentar. Apakah sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu bisa dilaksanakan di rumah? Karena begitu kita dengar azan, kita masih jagain anak, istri masih keluar. Kalau lambat kita nggak pernah sholat qabliyah. Apakah boleh dilakukan di rumah? Ya. Yang kedua, apakah itu al-fatih itu kan ada Arabnya, ada bahasa Indonesia-nya. Kalau kita ini batal wudu, apakah boleh megang? Megang apa? Buku Al-Fatih gitu loh. Al-Fatih. Ya kita pilih Al-Fatih. Ada bahasa Indonesia-nya, ada Arabnya kan. Kalau kita batal wudu kan nggak boleh pegang. Nah, tapi kalau Al-Fatih, apakah boleh dipegang? Ya. Salat sunnah qabliyah ba'diyah. Jadi salat sunnah itu lebih afdal di rumah. Salat sunnah itu lebih afdal di rumah, kecuali ada pengecualian. Kecuali salat qabliyah maghrib lebih afdal di masjid. Kenapa? Karena waktunya mepet sekali. Kemudian kecuali salat sunnah hari Jumat. Semua salat sunnah hari Jumat lebih afdal di masjid. Adapun qabliyah ba'diyah itu sangat afdal di rumah. Bahkan itu menjadi contoh bagi keluarga. Pulang-pulang orang tua, ayah
tidak hanya sekedar pulang-pulang cari makanan, tapi pulang-pulang dilihat sama anaknya sholat. Itu contoh secara langsung. Apalagi qobliyah tadi. Ada riwayat yang pernah kita baca ketika Jumatan, bahwasannya nama sahabat ini Sulaik dan Sulaik, ada kapnya. Sulaik ini datang ketika Rasulullah khutbah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah sholat, Sulaik? Ditanya oleh Rasulullah. Sulaik menjawab, belum. Maka sholatlah dan ringankan. Kata ulama mengomentari hadis ini maknanya sholat qobliyah Jumat. Karena Sulaik baru datang, tidak mungkin yang dimaksudkan sholat tahiyatul masjid di rumah. Jadi maksudnya sholat qobliyah Jumat. Itu artinya sholat qobliyah. Jadi kalau sholat qobliyah Jumat di rumah itu memang bagus sekali. Kecuali ada pengecualian maghrib, kemudian hari Jumat, dan takut ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kalau kita khawatir nanti kalau kita sholat qobliyah di rumah, kita akan ketinggalan, sedangkan takbiratul ihram itu jauh lebih utama daripada sholat. Jadi kalau kita khawatir ketinggalan tahiyatul masjid, jangan di rumah. Tapi kalau aman, apalagi sambil mempersiapkan anak mungkin, ada waktu kita di rumah, silakan, itu sangat utama. Memegang buku Al-Fatih, jangankan buku, kitab, pokoknya selain Al-Quran, bahasa Arab kita. Tidak apa-apa, kita tidak berwudu. Cuma berwudu itu adab yang sangat ditekankan di dalam menuntut ilmu. Memegang kitab-kitab, apalagi Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tulisan selain Al-Qurannya lebih banyak daripada tulisan Al-Qurannya, boleh kita pegang meskipun tidak berwudu. Misalnya terjemahan, itu lebih banyak kata-kata terjemahan dari lafaz Al-Qurannya. Maka meskipun tidak wudu, boleh. Apalagi kitab seperti ini, apalagi buku yang campur tulisan terjemah sama, tapi menjaga dalam kondisi wudu itu salah satu keutamaan mengamalkan akhlak di dalam menghormati ilmu. Kalau boleh, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan. Ini sudut pemahaman. Begitu kita datang ini di masjid, orang sudah mulai tarawih. Dan kita ini belum sholat ba'diyah isya. Mana yang lebih utamakan, ikut jamaah atau sholat ba'diyah isya dulu? Karena tidak kalah utamanya kalau tarawih dilakukan ba'diyah isya ini daripada sholat tarawih bilangnya. Mana yang lebih utama? Ya. Sholat sunnah itu dibagi dua. Ada sholat sunnah yang disunnahkan kita mengkodoknya, ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan mengkodoknya. Sholat sunnah yang disunnahkan mengkodoknya adalah sholat sunnah yang memiliki waktu, seperti sholat rawatib. Maka kalau kita tidak sempat sholat qobliyah subuh, boleh kita kerjakan setelah sholat fardu subuh. Tapi kalau kita datang ke masjid terlambat, kemudian tidak dapat sholat ba'diyah isya, menemukan orang sudah sholat tarawih, menemukan orang sholat, bisa dia lakukan dua. Artinya bisa dia menyendiri dulu sholat tarawihnya, nanti dia gabung sholat tarawih bersama imam, dan kekurangannya dia tambah sendiri. Berarti dia dia kurang 2 rakaat misalnya kan. Tinggal dia kerjakan 2 rakaat itu, sedangkan yang lain sedang berdoa kan. Sedang berdoa sebelum witir kan panjang, cukup panjang, ada doa, ada niat. Di situ dia bisa tambahkan. Tapi kalau dia langsung gabung sholat
apa namanya? Isya ya, gabung sholat tarawihnya, bisa juga dia lakukan ba'diyah isya setelahnya karena disunahkan mengqadha sholat sunnah yang memiliki waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu lagi kejadian pada waktu sholat jamaah baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu ada bapak membawa anak kecil mungkin nggak pakai masker. Habis sholat, nah ini apakah sholatnya dibatalkan dulu menghentikan anaknya atau bagaimana saja? Atau kalau kecil dihentikan nanti apa? Ya. Apa malah batal sebenarnya? Ya. Ini yang disamakan yang mana Ustaz? Ya itu. Kejadian seperti itu. Yang diutamakan kata usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mudarat lebih baik daripada mengejar maslahat. Kalau hendak dicegah, mudaratnya nanti akan semakin besar. Maka mencegah mudarat itu lebih baik daripada kita mengejar kemaslahatan. Segera tolong itu ya anak yang kencing tadi. Tidak pakai pampers ya. Ya. Segera karena nanti merambat. Kalau lokasinya sedikit, nah, tinggal jalani cara syar'inya, syariatnya. Misalnya di sekitar satu lingkaran lah begini. Pertama, jadikan dia najis yang tidak nampak. Artinya hilangkan nampak-nampaknya itu. Dilap. Setelah dilap, sudah semuanya hilang, tidak ada rupanya aja. Tuangkan air di atas najis itu. Lap yang kedua itu sudah suci. Itu cara menghilangkan najis yang najis. Ada dua kan najis mutawassithah. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Nah, kan ini yang nampak, hilangkan dulu nampaknya, maka jadilah dia najis yang tidak nampak. Najis yang tidak nampak itu hanya sekedar tuangkan air, lap, sudah suci. Tapi kalau masih ada tanda-tandanya, wajib ditambah bersihkannya. Nah, tapi kalau disiram, kemana air itu ngalir, kesitulah najisnya. Semakin banyak. Maka kalau kita siram dari sini, wajib siram semuanya. Ke situ dia ngalir. Nah, tapi kalau orang yang paham caranya, tidak perlu dia pel semuanya. Cukup dia tandai mana kenanya itu lap pertama, tapi jangan nanti lap yang kedua pakai yang ini, kecuali sudah dibasuh bersihkan. Jadi setidaknya ada dua lap. Satu yang untuk mengangkat airnya, bentuk najis itu, buang atau cuci, taruh. Yang kedua tuangkan air, ini yang suci yang kedua. Itu menyerap, paling bagus sunahnya itu tiga. Begitu, jadi selamatkan dulu. Nah anak-anak tentu kalau yang masih rawan, itu orang tuanya harus peka. Kalau yang masih tidak bisa terkontrol kencingnya, wajib kita pakaikan dia pampers. Kecuali yang sudah bisa mandiri. Kan anak-anak yang kadang 4 tahun pun 4 tahun kadang masih belum bisa, belum paham. Apalagi 3 tahun, apalagi 2 tahun, itu wajib kita pakaikan pampers. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan. Nah, tadi memberikan orang buka puasa. Ini yang saya singgung ini selain takjil. Kalau takjil kan siapapun yang datang. Ini Allah ini atau Rasulullah memberikan isyarat bahwa kita dapat pahala seperti pahala orang puasa. Nah, dan ketika hadis tadi disampaikan juga berbuka orang-orang baik. Jadi di sini kalau saya pahami hadisnya ini, berarti kalau kita sengaja ngasih orang berpuasa ini, orang yang puasa bagusnya gitu. Karena di antara perkataan tadi kan hadis tadi, kalau kita sembarang, apalagi kita ketahui orang ini tidak menjaga apa namanya puasanya, artinya kemana kemari makanya kelelatan gitu. Bagaimana itu Pak? Apakah kita mesti milih itu kalau kita dengar tadi redaksi hadisnya tadi? Karena kita dihukum dapat pahala sesuai dengan pahala kan yang berbuka kan gitu. Tadi ada apa namanya doa.
dari Rasulullah yang mengatakan wa akala ta'amakum al-abrar. Telah makan makananmu orang-orang yang baik. Nah, dari situ ya. Jadi sedekah itu memang dibagi oleh ulama. Tingkatan keabdolan sedekah. Tingkatan keabdolan, tapi secara umum meskipun yang dia berikan orang tidak tahu lah, pokoknya sembarang, itu sudah mendapatkan keutamaan sedekah yang luar biasa. Tapi khususnya lagi nih, tingkatan sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya itu bersedekah kepada ulama, baru kepada orang tua, baru kepada keluarga yang lain, baru kepada miskin, miskin yang cacat, baru miskin yang biasa. Itu tingkatan sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya bersedekah itu bersedekah kepada ulama. Kenapa? Kalau bersedekah kepada ulama, tidak mungkin dia gunakan apa yang diberikan untuk sia-sia. Wajib dia akan gunakan menuju jalan Allah. Itu karena orang yang dekat dengan Allah, takut kepada Allah. Tapi kalau yang diberikan sembarang, ada yang digunakan untuk ini macam. Tapi kalau yang dia berikan khusus kepada ulama, maka jelas yang dia berikan itu akan digunakan oleh ulama untuk menuju jalan Allah. Makanya yang paling besar pahalanya itu pertama bersedekah kepada ulama, baru kepada orang tua, baru kepada keluarga, miskin yang cacat, miskin yang biasa. Termasuk takjil tadi. Kalau bisa memilih kepada para ulama, itu luar biasa. Nah, karena di dalam Al-Quran diterangkan kan, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu dalam Al-Quran? Nah, jadi itu yang utama. Tapi secara umum sudah kena dengan riwayat yang lain tadi. Siapa yang memberikan orang berbuka puasa secara umum kan? Kalau yang dia berikan misalnya kepada si A ini dan si A ini dapatnya puasa misalnya 50%, dapat dia 50%. Si B misalnya 100 nilainya puasa, dapat 100. Jadi kita sembarang di masjid itu banyak kumpul. Dari yang mungkin beberapa tingkatan-tingkatan sudah semua ada insya Allah. Apalagi mau lebih khusus lagi kan. Jadi itu tingkatannya. Kalau mau cari yang khusus, istimewa. Secara umum sudah dapat, sudah kena juga dengan riwayat hadisnya. Wallahu a'lam. Ada yang viral lagi yang di itu seorang imam dia meninggal saat sujud. Seorang imam meninggal saat sujud, belum selesai sholatnya. Kemudian waktu itu saya lihat ada yang maju langsung menggantikan. Nah, pertanyaan saya, apakah imam ini yang sujud itu dalam keadaan saharatul itu, apakah jemaah yang lain bisa membantunya membatalkan sholatnya, atau kita biarkan saja imamnya? Nanti biar yang pertolong lah diurus setelah sholat itu. Sudah. Ya. Ini belum saya temukan ya. Ada a'zarus sholat, uzur-uzur sholat. Artinya meski a'zarul jum'ah, di sini judulnya a'zarul jum'ah wal jamaah. Uzur-uzur Jumatan dan uzur-uzur jamaah. Meskipun kita tidak Jumat, diberikan pahala seperti Jumatan. Meskipun kita tidak jamaah, diberikan pahala seperti jamaah. Jika memang sudah kita ingin melakukannya, tapi ada uzurnya. Salah satunya uzur itu adalah mendampingi orang yang sedang sakit keras. Mendampingi orang yang sedang syakaratul maut. Termasuk istri yang sedang melahirkan, itu dia butuh dampingan suaminya saat-saatnya. Makanya dia minta maaf kan, dikira dirinya akan meninggal. Itu uzur Jumatan dan jamaah. Uzur. Nah, yang ini apakah termasuk di sini? Ada kalanya kita boleh membatalkan sholat.
Ketika kita sholat, lihat anak jatuh. Nah, itu disuruh kita segera menyelamatkan. Ada anak jatuh. Apakah kita khusyuk biarkan dia jatuh? Nah, bisa jadi dia bisa diselamatkan. Ketika kita sholat, tiba-tiba di sungai, tengah sungai ada banjir, jangan diam khusyuk, lari, batalkan sholat. Nah, apakah tadi itu ada masuk uzur itu? Jika masuk, maka segera selamatkan. Jatuh, orang mungkin bisa diselamatkan, belum tentu dia meninggal kan? Ya, maka tidak apa-apa diselamatkan. Nanti kita ulang sholat kita. Tapi saking husnuzonnya jamaah, dia meninggal dunia husnul khotimah, kan? Karena meninggal dunia dalam keadaan sujud. Nah, kalau untuk jemaahnya, kan dia imam. Kalau seandainya dibubarkan, tidak ada yang menggantikan, itu gimana? Ya. Apa lebih utama maju seseorang atau bubarkan masing-masing? Bubarkan gimana? Bubar gitu. Muparokoh. Ya. Kalau jamaah kan memang begitu tata caranya. Kalau imamnya batal, maka majulah satu. Makanya dianjurkan di belakang imam itu yang paham. Tapi posisinya itu seperti apa posisinya? Maka itu yang dilanjutkan, bukan memulai dari yang baru. Kalau posisi imamnya sujud, maka yang menggantikan ini berdiri dan sujud, baru Allahu Akbar duduk. Bukan mulai dari baru Bismillahirrahmanirrahim, padahal masih. Jadi itu dalam kondisi imam yang batal dalam keadaan sehat lah, kentut, seperti saya lihat di videonya itu ditunggu nggak naik dia imamnya. Ada salah satu di belakang itu melihat langsung terkapar begini. Ya, yang belakangnya itu langsung lihat ada imam yang gantikan, akhirnya lain berdiri. Tapi saya lihat imamnya nggak ditolong, ya. Berarti banyak komen jadinya. Ada yang menekankan untuk segera tolong ya. Iya. Ya, jadi tidak apa-apa segera ditolong. Mungkin Allahu a'lam kan, namanya kematian belum tiba waktunya, bisa dibawa, tolong. Dan itu termasuk uzur. Nanti setelah selesai baru kita ulang sholat kita. Sama dengan gempa. Kalau gempa terjadi, itu kata Islam la doror wala diror. Jangan bahayakan diri, jangan bahayakan orang lain. Segera lari. Kita disuruh menyelamatkan jiwa kita ini. Salah satu tujuan syariat itu menyelamatkan manusia. Jadi kalau ada bahaya-bahaya, kita disuruh lari dari bahaya itu. Sholat Allah berkhusyuk, makanya kita makruh pejamkan mata. Sholat itu, katanya lebih khusyuk, tidak, lebih khusyuk menghayalnya. Disuruh kita makruh, kita pejamkan mata terus. Nanti di depannya pas sujud kaget itu, kalau jengking begini ada ular, disuruh kita. Kalau ada ular begini depan kita, udah mau siap ketika sholat, jangan Allah kalau saya mati husnul khotimah. Itu nantang namanya, suruh kita lari. Jadi itulah lembutnya Islam. Selamatkan diri, selamatkan orang. Jadi itu darurat, boleh.
Ya, itu salah satu kata fikih ammatil balwa. Bencana yang umum, tidak bisa dipantau, tidak bisa di apa namanya ya. Misalnya dicontohkan di situ ada anjing masuk masjid ini, terbuka misalnya, lewat dia. Kemudian kakinya basah. Tidak tahu kita di mana titik-titik secara khususnya. Kita tidak ditekankan, dipaksa untuk mengepel. Itu ammatil balwa. Sama dengan kejadian tadi. Mungkin mana-mana masjid pasti ada hal-hal yang tapi sudahlah, masjid ini tempat yang tersuci, paling suci. Itu diantara yang sulit dihindari. Tapi kalau nyata, nampak, baru itu yang kita bersihkan najisnya. Kalau nyata, tapi kalau tidak nyata, insya Allah itu yang bagian yang dimaafkan. Karena saking besarnya dan rawan dan sulit dihindari. Ini juga anak-anak coba yang berdatangan. Banyak yang tidak paham tentang najis. Bisa jadi dari rumahnya kakinya itu habis ke kamar mandi tidak pakai sendal, ada nempel najis, basah-basah, hujan, tidak cuci kaki, naik ke sini. Kalau itu semua kita pantau, tidak jadi kita sholat. Jadi itu sudah ammatil balwa, sudah dimaafkan kalau yang sudah tidak jelas. Saking luas. Kalau masalah anak-anak ini mungkin dikasih tahu orang tuanya, terutama yang balita ini, itu 5 tahun atau balita 3 tahun. Artinya kalau ke masjid itu dikasih bebas lah. Nah itu sudah kita ketahui secara jelas bahwa anak itu kadang-kadang kencing gitu. Nah, masa kita nggak antisipasi gitu? Artinya kita suruh dari orang tua ini kalau bawa anaknya ke masjid itu dengan iya kan supaya kita ini tidak was-was lagi itu. Dan sudah kita seperti Pak Saiful sudah nyata berapa kali mengalami seperti hal itu kan gitu. Dan mungkin cara antisipasinya kita kasih ke orang tua yang bawa anaknya supaya dikasih bebas lagi itu antisipasinya. Kita kalau membiarkan terus juga kan kita yang salah. Hal ada caranya kan gitu. Kalau tidak ada caranya sih seperti bilang tadi darurat kan gitu. Ya betul, itu salah satu kebijakan aturan penegasan dari pengurus masjid, itu sangat bagus. Sama seperti ada tulisan mohon HP dimatikan. Bagi anak-anak mohon pampers. Ya. Bagi yang belum terkontrol, iya betul, sangat bagus. Dan anak-anak ini dibagi dua kan? Ya. Ada yang belum bisa terkontrol kan, belum tahu, belum paham. Nah itu harus ada yang sudah bisa mandiri, itu kan aman. Bahkan anak-anak ini pun dibagi dua kan. Ada yang sekedar main-main di belakang itu aman. Ada yang tidak bisa terkontrol, ganggu orang, apa macam, lari-lari kan. Karena kita tidak bisa terhindar dari anak. Dan kalau tidak ada anak rasanya kayak gimana gitu. Rasanya sepi betul gitu. Tapi kalau ada anak kok meriah rasanya itu. Walaupun kita sholat gitu, cuma kayak gitu lah. Kontrol anak-anaknya dari karena sudah terbiasa kita ya. Kalau seperti itu gimana? Tapi anak-anak
betul sudah. Bagus sudah itu betul. Kan ada video viral imam di Turki itu. Imam di Turki itu imamnya selesai ibadah mengajak anak-anak main di masjid. Karena mereka generasi penerus kan. Kalau tidak kedengaran suara anak-anak kita marahi habis, mereka takut dengan masjid, mereka trauma dengan sholat. Oh, ternyata sholat itu keras ya. Oh, ternyata masjid itu serem. Jadi kita pendidikan secara secara langsung bahwa sholat itu lembut, masjid itu tempat yang aman, damai, tentram. Nanti tersendirinya mereka cuma betul pengontrolan orang tua. Artinya ada anak yang sudah bisa dikontrol, yang sampai SMP tadi kan, itu kontrol orang tua sudah. Ada anak yang memang belum bisa terkontrol, itu biarkan saja. Kalau masalah khusyuk tidak khusyuk, kita ambil pelajaran dari siapa namanya itu, Majnun, Laila Majnun itu siapa namanya, yang sangat cinta dengan Laila, ya Kois. Itu saking cintanya katanya, saking cintanya kalau lewat di rumahnya Laila itu di kitab dijelaskan. Karena cintanya itu menuju mengarah sindiran kita kepada Allah. Kalau lewat ke rumahnya, namanya dicium temboknya, makanya dikatakan gila kamu ini kok cium rumah orang kamu cium. Kemudian dia lihat anjing katanya, anjing itu anjing dari dusunnya Laila ini, maka dia kejar anjing itu, dia ingat oh ini anjing ya Laila, maka dia kejar terus kemana ndak mau dia berpindah haluan, pokoknya lurus. Akhirnya anjing itu, namanya masjid zaman dahulu kan tidak seperti ini tembok-tembok, hanya sekedar tiang-tiang kurma anjing itu lewat masjid, maka dia kejar sampai orang sholat tidak peduli, lewat dia kejar, pokoknya tidak mau, padahal kan bisa dia lewat tadi nanti hilang arah dia, pokoknya lewat masjid aja gitu dia kejar. Akhirnya ditangkap dia sama jamaah, ditangkap, kamu ini tahukah kami lagi sholat, kenapa lewat sini? Saya ngejar anjing ini, saya takut tersesat. Tapi tidak sadar kami sedang sholat katanya. Kamukah yang tidak sadar? Kamu tujuanmu siapa? Tujuan kalian siapa? Allah. Saya tujuan saya itu. Saya fokus kepada tujuan saya itu sehingga saya tidak tahu kanan kiri apa, di mana, di siapa. Kamu tujuanmu Allah, kok bisa terganggu dengan itu? Jadi tujuan kita Allah, apalagi sekedar suara anak-anak. Jadi sudah kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya ulama mengatakan lebih hebat orang bisa khusyuk di pasar daripada khusyuk di masjid. Kalau dia bisa sholat khusyuk di pasar kan rame, tapi dia fokus kepada tujuan kekasihnya Allah. Masuk kita di sini. Wallahu a'lam, itu gambaran. Ada riwayat Rasulullah SAW membawa cucu beliau kan, digendong. Tapi di dalam kitab ini dijelaskan cuma makruh orang yang tidak khitan itu, orang yang tidak khitan itu bisa dibersihkan. Jadi ada menempel, ada membawa. Yang namanya menempel itu tidak membawa. Yang kita bawa itu sesuatu yang kita ikat, atau misalnya sorban. Sorban ini berarti pakaian, atau ada tali sapi kita ikat di kaki kita, berarti itu pakaian. Tapi kalau sekedar nempel itu tidak. Makanya sah kita sholat, misalnya ini sejadah. Di sejadah ini ada najisnya, tapi tangan kita tidak jatuh ke najis, kening kita tidak jatuh di najis, sah sholat kita.
lagi nempel. Kalau nempel tidak apa-apa. Yang namanya membawa atau pakaian yang kita ikat, itu pakaian. Jadi tidak apa-apa. Ya, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta